Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasan, kembali lagi di channel IHA Japan, channel bagi kalian yang ingin belajar bahasa Jepang dari nol. Baik, di video kali ini kita belajar pola kalimat bahasa Jepang bab 9. Langsung kita mulai dari pola kalimat yang pertama. Hito wa nani nani ga suki atau kirai desu. Pola kalimat ke-1 ini digunakan untuk menyatakan kesukaan atau ketidaksukaan terhadap sesuatu. Suka itu suki, tidak suka atau benci itu kirai. Nomor 1, watashi wa amai tabemono ga suki desu. Saya suka makanan manis. Amai tabemono itu artinya makanan manis. Saya suka makanan manis. Contoh yang kedua, Haha wa tabako ga kirai desu. Ibu benci atau tidak suka rokok. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kesukaan atau ketidaksukaan, bisa disebut juga benci dari atau terhadap sesuatu. Pola yang kedua, hito wa nani nani ga jozu atau heta desu. Jozu itu pandai, heta itu kurang pandai atau kurang mahir. Jadi pola kalimat kedua ini digunakan untuk menyatakan kemahiran atau keunggulan terhadap suatu hal, atau sebaliknya, ketidakmahiran atau ketidakpandaian terhadap suatu hal. Contoh, Dadang sang wa saka ga jouzu desu. Saudara Dadan pandai atau mahir sepak bola. Ini desu? Jouzu itu pandai. Pandai bisa diartikan mahir. Contoh yang kedua, watashi wa eigo ga heta desu. Saya kurang pandai atau kurang mahir. Eigo itu bahasa Inggris. Saya kurang pandai atau kurang mahir bahasa Inggris. Bisa dipahami? Selanjutnya, pola yang ketiga, hito wa nani nani ga arimasu atau imasu. Di pola ketiga ini digunakan untuk menyatakan kepemilikan terhadap suatu benda. Bisa benda hidup atau benda mati. Kalau benda mati itu pakai arimas, benda hidup itu pakai imas. Contoh, watashi wa kuruma ga arimasu. Saya mempunyai atau saya memiliki mobil. Karena mobil benda mati menggunakan arimas. Contoh kedua, chichi wa pasokon ga arimasu. Ayah mempunyai atau memiliki laptop. Laptop juga benda mati, oleh karena itu menggunakan arimas. Contoh yang ketiga, watashi wa neko ga imasu. Saya memiliki kucing. Neko itu kucing. Kucing karena benda hidup, oleh karena itu menggunakan imas. Bisa dipahami? Contoh yang selanjutnya, Dadang sang wa kodomo ga imasu. Saudara Dadang memiliki atau mempunyai kodomo. Kodomo itu anak. Saudara Dadang memiliki anak. Anak karena benda hidup, oleh karena itu menggunakan imas. Ini desu? Selanjutnya, pola keempat, hito wa nani nani ga wakarimasu. Jadi di pola keempat ini digunakan untuk menyatakan kepemahaman atau kepahaman terhadap suatu hal. Contoh, watashi wa nihongo ga wakarimasu. Saya mengerti atau memahami bahasa Jepang. Selanjutnya, watashi wa kono kanji ga wakarimasu. Saya mengerti kanji ini. Ingat, pola keempat ini digunakan untuk menyatakan kepahaman terhadap suatu hal, entah itu objek, situasi, bahasa, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk kepahaman juga ada tingkat-tingkatnya, mulai dari yoku artinya dengan baik, daitai sebagian besar, sukoshi sedikit, amari tidak begitu, zeng sama sekali. Jadi untuk tingkat kepahaman pun ada tingkat-tingkatnya. Contoh, watashi wa Indonesia ga yoku wakarimasu. Yoku artinya dengan baik, wakarimasu mengerti. Artinya saya mengerti dengan baik. Mengerti dengan baik apa? Indonesia go, bahasa Indonesia. Jadi yokunya itu dikatakan atau ditulis sebelum wakarimasu. Yoku artinya dengan baik. Wakarimasu mengerti.
mengerti dengan baik. Contoh yang selanjutnya, Tanaka-san wa eigo ga daitai wakarimasu. Saudara Tanaka sebagian besar mengerti bahasa Inggris. Daitai itu sebagian besar, wakarimasu mengerti. Mengerti sebagian besar bahasa Inggris. Seperti itu. Contoh yang selanjutnya, Agus-san wa kanji ga sukoshi wakarimasu. Artinya, Saudara Agus mengerti sedikit kanji. Atau Saudara Agus sedikit mengerti kanji. Sama aja. Sukoshi itu artinya sedikit. Selanjutnya, Dadang-san wa pasokon ga amari wakarimasen. Saudara Dadan tidak begitu mengerti laptop. Amari itu artinya tidak begitu. Karena amari wajib diikuti bentuk negatif. Maksudnya Saudara Dadan tidak begitu mengerti laptop itu artinya Saudara Dadan tidak begitu mengerti cara menggunakan laptop. Bisa dipahami? Selanjutnya, watashi wa doitsu ga zenzen wakarimasen. Saya sama sekali tidak mengerti bahasa Jerman. Zenzen itu artinya sama sekali dan harus diikuti bentuk negatif. Artinya saya sama sekali tidak mengerti bahasa Jerman. Zenzen sama sekali, wakarimasen tidak mengerti. Sama sekali tidak mengerti bahasa Jerman. Jadi untuk tingkat kepahaman pun ada tingkatnya. Yoku wakarimasu mengerti dengan baik. Daitai wakarimasu sebagian besar mengerti. Sukoshi wakarimasu sedikit mengerti. Amari wakarimasen tidak begitu mengerti. Zenzen wakarimasen sama sekali tidak mengerti. Ini bisa dipahami? Selanjutnya pola kelima, nani-nani kara, nani-nani. Kara itu artinya karena. Jadi, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan suatu alasan sebab akibat, di mana alasannya itu dikatakan atau ditulis di awal. Contoh, Asta testo ga arimasu kara benkyou shimasu. Artinya, karena besok ada tes, karena besok pagi ada tes, belajar. Kara itu artinya karena. Kalau di bab sebelumnya yang kita pelajari, kara itu artinya dari. Jadi, sesuaikan konteks kalimatnya. Ya desu ka? Selanjutnya, isogashi desu kara dokoe mo ikimasen. Karena sibuk, tidak pergi kemanapun. Ya desu ka? Jadi, pola kelima ini digunakan untuk menyatakan suatu alasan, di mana alasannya itu diungkapkan atau dikatakan di depan. Kara artinya karena. Selanjutnya doste. Doste itu artinya kenapa atau mengapa. Jadi doste itu kata tanya. Di pola ini kita belajar menggunakan kata tanya doste. Contoh, doste mainichi nihongo benkyou shimasu ka? Kenapa? Di sini tidak ada sayanya. Ini salah ketik. Harusnya kenapa setiap hari belajar bahasa Jepang? Terus jawabannya nihon e ikimasu kara. Karena akan pergi ke Jepang. Jadi, doste itu kata tanya digunakan untuk menanyakan suatu hal yang artinya itu kenapa atau mengapa. Karena bertanya suatu hal, pasti ada alasannya. Karena apa, karena apa, karena apa. Dan untuk karena itu kita sudah belajar di pola kelima, yaitu menggunakan kara, yang artinya karena. Selanjutnya, kesa doste asa gohan o tabemasen deshita ka? Tadi pagi, kenapa atau mengapa tidak makan pagi? Kenapa masing deshita? Karena sudah lampau kesa. Kesa, doste asa gohan o tabemasen deshita ka? Tadi pagi, kenapa tidak sarapan pagi atau tidak makan pagi? Jikan ga arimasen kara. Jika waktu arimasen tidak ada. Kara itu karena. Karena tidak ada waktu. Seperti itu. Baik, Masang, di sini ada latihan. Masang coba bisa latihan kerjakan kalimat-kalimat di bawah ini dengan mengubahnya ke bahasa Jepang. Nanti jika ada pertanyaan atau yang masih bingung bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton videonya malam ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya di bab 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.